Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bermajelis ilmu sebagaimana biasanya pada malam Senin di masjid kita ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada Kitabus Shalah, dan Kitabus Shalah insyaallah akan kita selesaikan dalam 3 pertemuan lagi. Pertemuan malam ini, pertemuan malam pekan depan, kemudian 2 pekan depan. Setelah itu insyaallah kita akan pindah ke Kitabus Shaum, ya, bab tentang puasa. Dan kita sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu akan melangkahi dulu pembahasan tentang zakat, ya, karena dekatnya bulan Ramadan sehingga kita mendahulukan Kitabus Shaum. Baik. Bab yang akan kita ambil pada malam hari ini adalah babul jam' baina sholataini fis safar. Hukum menjama' antara 2 salat pada saat sedang safar, dan babu qasris sholati fis safar, dan bab mengqasar salat pada saat safar. Hadis yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina as-salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal isya'. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama', ya, salatnya, menjama' salat duhur dan salat asar, begitu pula dengan maghrib dan isya pada saat beliau sedang safar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita langsung saja menyebutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwasanya, ya, saya sudah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak pernah, ya, la yazidu fis safari ala rak'atain. Rasulullah tidak pernah salat 4 rakaat pada saat Rasulullah safar. Jadi salat duhur, asar dan isyanya selalu diqasar pada saat Rasulullah sedang safar. Begitu pula dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman, seperti itu. Taib, 2 hadis ini yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan bab tentang masalah jama' dan qasar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang jama' dan qasar ini adalah pembahasan yang penting untuk kita ketahui, karena di setiap waktunya kita akan membutuhkan untuk bepergian. Ya, kita akan melakukan perjalanan yang panjang yang disebut dengan safar. Sehingga, ya, kita perlu mempelajarinya agar kiranya kita mengetahui hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam masalah musafir,
terhadap orang-orang yang disebut sebagai musafir tersebut, ya supaya kita tidak tersalah dan tidak memberatkan diri kita dalam perjalanan tersebut. Di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat yang 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat pada saat sedang safar. Karena pada umumnya orang yang melakukan perjalanan maka dia akan mendapatkan keberatan, kesusahan, penat, beban dan sebagainya di dalam perjalanannya. Maka untuk meringankan sebagian dari beban yang dia dapatkan di dalam perjalanannya, maka syariat kita meringankan baginya untuk menjamak 2 salat, yang menggabungkan 2 salat pada satu waktu. Begitu pula mengkosornya, meringkasnya. Yang menjamak adalah menggabung 2 waktu salat, dan mengkosor artinya meringkas jumlah rakaat salat yang 4 rakaat. Jadi salat yang dikosor hanyalah salat yang jumlah rakaatnya 4. Adapun yang 3 rakaat, apalagi yang 2 rakaat, maka itu tidak boleh dikosor. Adapun masalah hukumnya, hukum menjamak dan mengkosor, dia merupakan sesuatu yang sifatnya sunnah. Dalam artian, ya orang yang musafir dan dia menjamak dan mengkosor salatnya, maka itu lebih baik baginya daripada mengerjakan salat dengan 4 rakaat. Dan jangan kita menganggap bahwasanya kalau kita kerjakan 4 rakaat maka akan lebih banyak pahalanya karena lebih susah kita mengerjakannya, dengan berdalih al-ajru ala qadri masyaqqah. Ya, pahala itu akan disesuaikan dengan tingkat kesusahan sebuah ibadah yang kita kerjakan. Ya, memang kaidah ini benar. Kaidah ini benar bahwasanya pahala itu sesuai dengan tingkat kesusahan sebuah ibadah kita kerjakan. Namun ketika ada sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan di dalamnya, maka akan lebih baik kalau kita mengambil keringanan tersebut dan tidak menyusahkan diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau hambanya itu mengambil keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi diringankan kepada musafir untuk menjamak dan mengqasar salatnya, maka lebih afdal baginya untuk mengqasar dan menjamak salatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar tadi, bahwasanya Rasulullah pada saat safar itu tidak pernah mengerjakan salat 4 rakaat, selalu diqasar salatnya. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan mengqasar salat adalah sebuah kewajiban bagi musafir. Sebagian ulama memandang bahwasanya mengqasar salat adalah sebuah kewajiban bagi musafir, ya karena saking ditekankannya masalah hal tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini tentang hukumnya bahwasanya ya mengqasar salat atau menjamak salat adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Kemudian masafah atau jarak yang seseorang dikatakan musafir kalau menempuh jarak tersebut, ini ada khilaf di antara ulama kita. Ada yang mengembalikannya kepada urf atau kebiasaan. Kalau kebiasaan suatu tempat, perjalanan dari sini ke sana misalnya dianggap sebagai safar, maka itu sudah dianggap sebagai musafir. Jadi tidak ada ukuran jaraknya tertentu, dikembalikan kepada urf. Dan pendapat yang kedua, ya pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya jaraknya itu ditentukan. Ya, dan jaraknya itu adalah arba'atu burudin, 4 burud. Ya kalau perhitungan orang-orang dulu menggunakan istilah burud. Fardun jamaknya burud, 4 burud. Dan 4 burud ini kalau kita konversikan ke kilometer, maka ini ada yang mengatakan itu sejauh 80 km, ada yang mengatakan sejauh 82 km, ada yang mengatakan sejauh 85 km. Jadi ya menurut jumhur ulama bahwasanya perjalanan dengan jarak yang seperti ini, ya minimalnya adalah 80 km, maka itu sudah dianggap sebagai musafir.
Dan ketika seseorang melakukan perjalanan dan kurang dari itu, maka otomatis tidak disebut sebagai musafir. Dan jarak 80 km ini adalah perjalanan perginya saja, tidak dihitung pulang perginya. Kalau dihitung pulang perginya berarti perjalanan 40 km itu sudah terhitung musafir, karena 40 pergi 40 pulang sudah 80. Tapi bukan yang seperti ini. Yang dimaksud dengan 80 km adalah perjalanan perginya saja, atau lebih daripada jarak tersebut, artinya minimalnya 80 km. Dan seseorang sudah disebut sebagai musafir ketika dia sudah meninggalkan perbatasan kampungnya. Jadi ya meskipun dia sudah siap-siap untuk safar, ya tasnya sudah siap, masuk waktu sholat, dia masih berada di kampungnya, maka dia belum disebut sebagai musafir, sehingga tidak boleh baginya untuk menjamak dan mengqashar sholatnya. Dia masih di kampungnya, dia sudah pokoknya setelah sholat ini langsung berangkat. Tapi karena dia masih berada di kampungnya, belum meninggalkan perbatasan kampungnya, maka dia masih disebut sebagai seorang mukim, sehingga dia tidak boleh mengambil keringanan-keringanan seorang musafir, yaitu menjamak dan mengqashar sholatnya. Berarti yang dia lakukan adalah ya sholat duhur saja, sholat duhur 4 rakaat. Kemudian setelah itu dia memulai perjalanannya, nanti sehingga sholat asar kalau sudah masuk waktunya. Ini orang yang belum meninggalkan kampung halamannya. Adapun orang yang sudah meninggalkan kampung halamannya, meskipun belum sampai di titik 80 km, tapi kalau dia sudah keluar dari perbatasan kampungnya, maka dia sudah boleh mengambil keringanan-keringanan sebagai seorang musafir. Yang penting dia sudah meninggalkan perbatasan kampungnya, maka dan masuk waktu sholat, ya misalnya dia berangkat setengah 12, jam 12 atau setengah 1 sudah masuk waktu sholat, padahal belum sampai di titik 80 km, maka ya pada saat itu dia boleh untuk menjamak dan mengqashar sholatnya, karena tujuan yang akan dia capai adalah tujuan yang jaraknya lebih dari 80 km dan dia sudah keluar dari perbatasan kampung halamannya. Maka ya pada saat itu kalau sudah masuk waktu sholat, maka dia boleh untuk menjamak dan mengqashar sholatnya. Begitu pula ketika dia kembali pulang kampung, ya dia sudah selesai hajatnya di kampung orang, dia pulang kampung. Ketika sudah masuk di kampung halamannya, di perbatasan kampung halamannya, meskipun belum sampai di rumahnya, ketika masuk waktu sholat, dia tidak boleh mengambil keringanan-keringanan sebagai seorang musafir. Dia tidak boleh menjamak ataupun mengqashar sholatnya kalau dia sudah sampai di mana, di kampung halamannya. Karena pada saat dia sudah sampai di kampung halamannya, maka dia sudah berubah status dari musafir menjadi mukim. Jadi kalau misalnya sudah sampai di kampung halaman atau bahkan sampai di rumah, dan ternyata kedua waktu sholat misalnya ini sudah masuk, maghrib sudah masuk waktu isya, dan kita belum mengerjakan sholat maghrib, maka otomatis kita menjamak di sini, menjamak takhir, tapi tidak boleh diqashar. Kita tidak boleh berdalih kita kan baru-baru tiba, kita masih disebut sebagai musafir, tidak. Ya selama kita sudah sampai di kampung halaman kita, maka kita tidak boleh lagi untuk mengqashar sholat kita. Adapun menjamak ini tergantung kondisinya. Misalnya kita masih dari Makassar, masih di Parepare, sudah masuk waktu maghrib, kita belum mengerjakannya. Kemudian habis waktu maghrib dan kita belum masuk di perbatasan kita, artinya sudah masuk waktu isya dan kita sudah masuk di perbatasan kampung kita. Nanti masuk waktu isya baru masuk di perbatasan kampung halaman kita. Otomatis dalam hal ini kita boleh untuk menjamaknya, karena tadi kita meninggalkan sholat maghrib, ditakhir ke sholat isya, itu karena kita masih berada di luar perbatasan kampung kita. Tapi kalau misalnya sudah masuk waktu maghrib, kemudian kita sudah masuk di perbatasan kampung kita, maka kita tidak mengakhirkannya sampai masuknya waktu sholat isya, karena kita sudah masuk di perbatasan kampung kita. Tapi kita harus singgah sholat maghrib pada waktunya, karena kita sudah masuk pada kampung halaman kita, dan nanti sholat isya lagi pada waktunya. Jadi ini terkait kapan kita
boleh menjamak dan mengqasar, dan kapan berhenti kita menjamak dan mengqasar. Tapi kemudian tentang waktunya, berapa hari seseorang disebut sebagai musafir ketika dia pergi ke kampung orang lain, pergi ke sebuah tempat untuk bekerja dan sebagainya. Berapa lama dia tinggal di sana dan dia disebut sebagai musafir, dan kapan nama musafir itu sudah hilang darinya. Ini adalah pendapat yang sangat panjang dan lebar di kalangan para ulama kita. Ada 5 atau bahkan 6 pendapat tentang masalah ini. Ada yang berpendapat bahwasanya maksimalnya adalah 3 hari. Jadi kalau ada orang yang safar dan dia berniat tinggal di sana selama 3 hari atau kurang dari 3 hari, maka selama itu dia disebut sebagai musafir. Kalau sudah masuk, kalau dia berniat 4 hari, berarti dia tidak disebut sebagai musafir, karena sudah melewati batas maksimalnya, yaitu 3 hari. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengatakan bahwasanya waktu maksimalnya adalah 4 hari. 4 hari maksimal seseorang disebut sebagai musafir. Jadi kalau dia berniat 4 hari, maka dia boleh menjamak dan mengqasar selama 4 hari tersebut. Adapun kalau dia berniat tinggal di sana selama 5 hari atau lebih daripada itu, maka ini dia tidak disebut sebagai musafir, dan dari awal hari pertama dia sampai, dia sudah disebut sebagai seorang mukim. Dan ini pendapat Hanabilah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang lain adalah mengatakan maksimalnya adalah 15 hari, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. 15 hari maksimalnya. Artinya kalau 15 hari ke bawah, maka dia disebut sebagai seorang musafir. Nanti kalau 16 hari ke atas, maka tidak lagi disebut sebagai musafir. Dan ketiga-tiganya ini semuanya mengembalikannya kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam masalah jumlah hari ini tidak ada hadis qauli, hadis perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya maksimal harinya adalah sekian. Tidak ada. Semua pendapat-pendapat ini dikembalikan kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis fi'li. Yang berpendapat 3 hari, Rasulullah pernah safar ke sebuah tempat 3 hari lamanya, dan selama 3 hari itu Rasulullah menjamak dan mengqasarnya. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu maksimalnya adalah 3 hari. Yang berpendapat 4 hari, karena Rasulullah pada saat haji, Rasulullah tinggal di Mekah selama 4 hari, dan selama 4 hari itu Rasulullah menjamak dan mengqasar, sehingga mereka mengatakan 4 hari maksimalnya. Ia mengatakan 15 hari karena Rasulullah pernah waktu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah tinggal di Mekah itu selama 15 hari, dan selama itu Rasulullah menjamak dan mengqasar solatnya. Jadi kalau begitu maksimalnya adalah 15 hari. Dan pendapat yang keempat, yang kita sebutkan 4 pendapat saja, meskipun masih ada pendapat yang lain. Pendapat keempat mengatakan, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwasanya masalah jumlah hari ini tidak ada ketentuannya. Ini tidak ada ketentuannya. Dalam artian, selama seseorang meninggalkan kampungnya menuju ke kampung orang lain, dan dia tidak berniat untuk tinggal di situ, dia ke sana hanya untuk menyelesaikan keperluannya. Setelah keperluannya selesai, maka dia akan kembali. Artinya dia tidak berniat untuk berdomisili, apakah domisili selamanya ataukah domisili sementara. Domisili selamanya itu sudah tinggal di sana, membangun rumah di sana, berkeluarga di sana. Adapun domisili sementara, misalnya para penuntut ilmu, misalnya orang-orang yang ke Makassar, belajar di Makassar, maka dia akan tinggal di sana tapi tinggal sementara, domisili sementara. Atau orang yang bekerja, diutus PNS misalnya, diutus ke sebuah daerah, dia tinggal di sana, tinggal sementara. Nah, kalau misalnya orang yang tinggal selamanya dan tinggal sementara, ini mereka disebut sebagai mukim. Adapun orang yang tidak berniat untuk tinggal selamanya dan tidak berniat untuk tinggal sementara, tapi dia ke sana hanya untuk menyelesaikan sebuah keperluannya, misalnya berobat,
atau ada perdagangannya, selesai perdagangannya pulang, maka ini disebut sebagai musafir selama dia berada di daerah tersebut. Mungkin cepat, mungkin lambat, mungkin 1 hari, mungkin 30 hari, dia tetap disebut sebagai musafir. Dan ketika dia disebut sebagai musafir, maka dia boleh untuk mengambil keringanan-keringanan sebagai seorang musafir. Dan wallahu taala alam, ya kami sendiri ya lebih condong kepada pendapat yang keempat, ya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena tidak adanya dalil yang sharih, dalil qauli, perkataan yang sharih, yang gamblang, yang mentahdid, yang membatasi masalah jumlah harinya seseorang disebut sebagai musafir. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait salatnya seorang musafir ketika dia salat di belakang orang yang mukim, ya dia singgah di perjalanan, misalnya dia salat di masjid tersebut bermakmum kepada orang yang sedang mukim, maka salatnya dia harus mengikuti sifat salatnya orang yang mukim tersebut. Dalam artian dia juga harus salat 4 rakaat, salat secara sempurna. Karena orang yang mukim itu salatnya sempurna, salat 4 rakaat. Adapun musafir hasalnya adalah dia salat 2 rakaat. Namun kalau dia bermakmum kepada seorang yang mukim, maka dia harus salat sebagaimana sifat salatnya orang yang dijadikan sebagai imam tersebut. Kecuali jika misalnya dia masbuk, misalnya dia masuk masjid, imam sudah berada pada rakaat yang terakhir, berada pada rakaat yang keempat. Setelah i'tidal, sami Allahu liman, setelah ruku', dia dapati pada saat i'tidal atau pada saat sujud atau pada saat tasyahud, yang jelas dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun bersama dengan imam. Dia mendapatkan sebagian salatnya, tapi tidak mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imamnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ya musafir ini boleh solat 2 rakaat. Ya boleh solat 2 rakaat, mengqashar solatnya. Karena Nabi SAW bersabda, man adraka rak'atan ma'al imami faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat bersama dengan imam, maka sungguh dia sudah mendapati solat tersebut. Pemahaman terbalik dari hadis ini adalah, kalau kita tidak mendapatkan 1 rakaat, kurang dari 1 rakaat yang kita dapatkan, maka kita tidak mendapatkan sholat tersebut, kita tidak mendapatkan hukum sholat tersebut. Maka bagi musafir yang masbuk seperti ini, maka dia sholatnya ya diqashar, sholat 2 rakaat saja. Nah, sama dengan orang yang ketinggalan sholat Jumat, lambat, mungkin ketiduran, dia datang ke masjid, ternyata imam sudah berada pada rakaat yang kedua. Setelah i'tidal, ya dia dapati imam i'tidal, atau pada saat sujud atau pada saat tasyahud, maka makmum ini kewajibannya adalah salat duhur dan bukan salat Jumat. Bukan salat Jumat, karena dia tidak mendapati hukum salatnya imam. Ya, dia tidak mendapati hukum salatnya imam, sehingga bagi dia, ya pada saat mau masuk untuk salat, dia meniatkan itu sebagai salat duhur baginya. Adapun kalau dia mendapatkan 1 rakaat, maka dia tetap mengerjakan salat Jumat. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dalam masalah hukum safar tadi, orang yang sudah tiba di kampung yang dia tuju, ya, dan dia masih disebut sebagai musafir, maka dia boleh menjamak dan mengqashar salatnya. Adapun bagi yang safar sendirian, dia mendengarkan azan, maka dia tetap berkewajiban untuk mendatangi salat berjamaah kalau dia laki-laki. Artinya adalah dia tidak memiliki kesempatan untuk menjamak dan mengqashar salatnya, karena setiap waktu salat dia mendengarkan azan. Sementara bagi laki-laki, dia tetap wajib untuk salat berjamaah. Adapun bagi perempuan, tidak ada kewajiban salat berjamaah baginya, maka selama dia disebut sebagai musafir, maka dia boleh untuk menjamak dan mengqashar salatnya di tempat tujuan tersebut, ya meskipun dia sudah sampai di tujuannya. Adapun laki-laki maka tidak,
ya kalau dia safarnya sendirian, karena adanya kewajiban untuk sholat berjamaah. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait masalah menjama' dan mengqashar. Jadi tidak dipersyaratkan niat menjama' itu sudah ada di sholat yang pertama. Jadi tidak dipersyaratkan niat menjama' itu sudah ada pada sholat yang pertama. Artinya adalah pada saat seseorang mau sholat duhur misalnya, dia sholat duhur. Setelah sholat duhur, ternyata dia berniat untuk menjamaknya. Sebelum sholat duhur tadi, dia tidak ada niat untuk menjamak. Nanti setelah sholat duhur dan mau sholat asar, baru ada niat untuk menjamak sholatnya. Nah, apakah dia boleh menjamaknya ataukah tidak? Dengan alasan dia belum meniatkan tadi dari awal. Di sini ada perbedaan pendapat, dan yang kuat wallahu taala alam adalah ya bolehnya menjamak meskipun tidak ada niat di awal sholat yang pertama. Selama sebab untuk menjamak dan mengqashar ada, saya ulang, selama sebab untuk menjamak dan mengqashar ada seperti safar, maka boleh seseorang untuk menjamak sholatnya meskipun niat menjamak itu nanti ada pada saat mau mengerjakan sholat yang kedua. Nah, dan ini kadang-kadang terjadi, ya kita sholat pertama kita belum berniat, ya nanti pada saat mau menjamak baru kita, pada saat mau mengerjakan sholat yang kedua baru kita mau berniat untuk menjamaknya. Maka ini tidak ada masalah selama jarak antara kedua sholat ini belum terlalu lama. Ya kalau sudah terlalu lama, kita sudah sholat duhur, kemudian 1 jam kemudian baru kita berniat, bagus kalau saya menjamak saja, maka ini tidak boleh. Karena antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, kalau mau dijamak maka tidak boleh terpaut waktu yang panjang. Ya, tidak boleh terpaut waktu yang panjang. Adapun kalau waktunya singkat, misalnya sudah sholat duhur, batal wudunya, keluar pergi berwudu, ya kemudian balik lagi, maka ini jarak yang singkat dan dia masih boleh untuk menjamak sholatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib. Kemudian untuk masalah jamak sendiri, ya masalah menjamak sholat, sebab-sebab menjamak sholat itu lebih banyak, lebih luas daripada mengqashar sholat. Untuk mengqashar sholat itu sebabnya cuma satu saja, yaitu pada saat kita sedang safar. Ya musafir saja yang boleh mengqashar sholatnya. Adapun selain musafir, maka tidak boleh baginya untuk mengqashar sholatnya. Orang sakit tidak mengqashar sholatnya, orang takut tidak mengqashar sholatnya, orang yang sedang sibuk tidak mengqashar sholatnya. Yang boleh mengqashar sholat cuman musafir. Adapun untuk menjamak sholat, maka ini sebab yang pertama adalah safar itu sendiri. Kemudian sebab yang kedua adalah karena ya misalnya adanya rasa takut, mungkin ada huru hara, mungkin ada hal yang lain yang menyebabkan kita takut, sehingga kita boleh untuk menjamak sholat kita. Kemudian sebab yang lain adalah karena hujan deras yang menyebabkan seseorang kesusahan untuk mendatangi masjid untuk kedua kalinya. Ya ini juga boleh untuk menjamak sholatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainadh dhuhri wal asri fil Madinah wa bainal maghribi wal isya fi ghairi khaufin wala matarin wala maradin. Pernah Rasulullah menjamak salat duhur dan asar, salat maghrib dan isya di kota Madinah. Di kota Madinah artinya mukim, padahal tidak ada hujan, tidak ada rasa takut, dan juga tidak sakit. Yang kita pahami dari hadis ini adalah berarti ketiga hal ini adalah sebab untuk menjamak sholat. Karena sahabat ini mengatakan pernah Rasulullah menjamak sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan isya di kota Madinah, tidak ada rasa takut, tidak ada hujan, dan tidak sakit. Jadi yang kita pahami dari hadis ini bukan cuma kita saja, yang dipahami oleh para ulama ya dari hadis ini adalah bahwasanya takut, hujan, dan sakit itu adalah sebab-sebab untuk
untuk menjamak, sebab-sebab yang membolehkan untuk menjamak salat. Nah, dan hujan yang dimaksud di sini tentu saja adalah hujan yang memang memberatkan. Kalau kita sekarang mungkin lebih ringan, ya karena ada payung, ada kendaraan, mobil dan seterusnya, ya maka lebih ringan. Tapi bagi yang kepayahan dengan kondisi yang seperti itu, maka dia boleh untuk menjamak salatnya. Begitu pula dengan sakit. Orang yang sakit, yang susah baginya untuk mengerjakan salat pada waktunya masing-masing, ya setiap masuk waktu salat dia harus salat, susah baginya untuk selalu bergerak. Ya mungkin nanti sekarang berwudu, nanti asar batal lagi wudunya, akhirnya berwudu lagi, akhirnya kesusahan, maka boleh baginya untuk ia menjamak salatnya. Boleh baginya untuk menjamak 2 waktu salat. Begitu pula dengan uzur yang lain selama uzurnya syar'i, seperti ya dokter yang mau masuk ke ruang operasi, misalnya jadwal operasinya jam 3 sore, nanti selesai operasi misalnya jam 7 malam. Artinya sholat asar di sini ia akan ketinggalan waktunya. Ya sementara ini adalah pekerjaan operasi misalnya yang tidak bisa dilakukan kecuali dia, atau dia tidak bisa meninggalkannya meskipun sesaat. Maka boleh bagi dia untuk menjamak sholat duhur dan sholat asar dikerjakan di waktu duhur. Ini alasan, ini salah satu uzur syar'i yang menyebabkan bolehnya untuk menjamak sholat. Dan uzur yang lain, ya ketika dia adalah uzur yang memang ma'kul, masuk akal, dan uzur yang syar'i, maka kita katakan boleh baginya untuk menjamak sholat, namun tidak boleh untuk mengkosornya. Nah, saya kira ini saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang jamak dan qasar. Insyaallah pembahasan pekan depan kita bahas tentang sholat Jumat dan hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat, dan pembahasan terakhir dari Kitabus Shalah adalah tentang sholat jenazah dan hal-hal yang terkait dengan sholat jenazah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.